Masa BPN nggak bisa membedakan sertifikat asli dan palsu? Bisa perorangan individu, bisa juga sekelompok, korporasi, termasuk di dalamnya juga bisa. Dan mereka mempunyai pemufakatan jahat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajas dari penguasaan penggunaan tanah tersebut. Internal ini harus beres, ya, sehingga ada kepercayaan publik kepada BPN itu sendiri, gitu ya. Dan bersama saya Sutarno Bintoro, kali ini Binar dalam edisi spesial kita akan mengupas tentang mafia tanah. Mafia tanah bikin marah. Hari-hari ini kita semua diributkan dengan aksi mafia tanah dan ada harapan besar kepada Menteri ATR BPN yang baru, yaitu Bapak Hadi Cahyanto. Bersama saya di acara Binar spesial ini sudah ada dua narasumber yang spesial. Yang pertama yaitu Ibu yang cantik, Ibu Dr. Arce Tehupeyori. Betul Ibu ya? Betul Mas Bintoro. Ya, ini beliau adalah pakar hukum pertanahan, ya. Beliau banyak memberikan pendapat-pendapat, penelitian, ya, membela hak-hak warga terkait pertanahan, ya Bu ya. Tetap lanjutkan semangatnya. Terima kasih. Iya, beliau ini sekarang mengajar di UKI ya Bu ya? Iya. Mengajar di sarjana maupun pasca sarjana. Betul. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Terima kasih Mas Bintoro. Ya. Selanjutnya yang tidak asing lagi, beliau sudah malang melintang di dunia pengacara, advokat, yaitu Bapak Halomuan Sianturi. Ya, selamat Pak, terima kasih. Salam sehat nih Pak, kita sudah kembali lagi nih bisa seperti ini, nggak pakai masker ya Pak. Terima kasih Pak Halomuan atas waktunya di tengah kesibukan beliau ini. Nanti Pak Halomuan akan banyak sharing pada kita semua Pak terkait mafia tanah. Pengalaman-pengalaman Bapak nanti akan banyak kita sharing di sini sehingga bisa menjadi masukan pembelajaran buat kita semua. Beliau sekarang aktif advokat dan sebagai Ketua Peradi Jakarta DPC Selatan. Ya, terima kasih. Nah, baik tanpa berpanjang lebar, saya akan tanya, tapi kita tentunya santai saja, Bu, Pak. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mencerahkan publik nih. Pernah nggak Pak Halomuan nih, saya langsung mau tanya, Bapak menangani kasus yang terkait mafia tanah? Baik Mas Bintoro, jadi pertama saya ucapkan selamat buat Pak Hadi, Menteri yang baru. Bapak hanya kurang lebih 2 tahun. Salam sukses sebelumnya Pak. Memang mafia tanah ini juga meresahkan dan sudah bertahun-tahun silih ganti menteri agraria di depan selalu akan memberantas mafia tanah. Namun hingga saat ini belum terwujud dengan baik. Nah, kalau ditanya oleh Mas Bintoro mengenai penanganan perkara yang terkait dengan mafia tanah, saat ini pun saya juga sedang menangani di BPN di Jakarta. Ini menurut penilaian kami terkait mafia tanah, karena memang sudah ada putusan pengadilannya inkrah dan orangnya sudah dipenjara. Namun ini Pak Menteri, yang mesti Pak Menteri harus bereskan juga, nggak nyampe ke penyandang dana. Nah, di Jakarta juga saya tanganin, di Kalsel juga saya menanganin, dan di beberapa daerah lainnya. Banyak modus memang, dan kita memang bukan hanya kita yang berharap ke Pak Hadi nih. DPR pun berharap dan berkeyakinan bahwa Pak Hadi mampu akan menyelesaikan ini. Dan saya percaya hal itu dengan latar belakang Pak Hadi.
dan kita akan support jika diajak bersinergi. Saya siap juga DPC Peradi Jakarta Selatan yang saya pimpin, akan saya kerahkan juga anggota kita untuk tidak terlibat atau mendukung atau mensupport para mafia tanah ini. Jika perlu kita turut memberantas. Ya, Pak Alomwan, tadi Bapak saya menarik sekali ketika Bapak sampaikan akan mensupport ya, Peradi khususnya dalam hal ini mensupport untuk mafia tanah. Tapi gini Pak, kan banyak juga ya kejadian-kejadian yang justru di situ juga melibatkan juga para advokat nih Pak mafia ini Pak. Bagaimana ini Pak Alomwan? Ya justru itu, saya kira Pak Hadi juga harus melangkah mendekatin pihak-pihak yang terkait nih. Advokat ini kan salah satu unsurnya, bisa turut memberantas, bisa masuk di dalam kelompok mafia yang dalam tanda kutip sebagai penasihat hukumnya. Nah hal ini yang Pak Hadi mesti pikirkan, dan saya berpikir dan menyarankan dalam masa Pak Hadi yang singkat ini, saya kira Pak Hadi fokus saja dengan tugas tunggal, yaitu apa? Turun ke bawah, berantas mafia tanah. Kita siap mendukung Pak Hadi. Jadi saya ini juga sudah berpengalaman, karena saya juga pernah di perbankan, membereskan mengenai pertanahan ini, tanah-tanah yang banyak hal yang dijaminkan yang tidak legal, dan modus-modusnya pun kita paham di mana titik-titiknya. Namun Mas Bintoro, kalau boleh usul nih, jadi sebelum Pak Hadi membuat program-program yang lain, saya kira Pak Hadi menurut pandangan saya nih Pak, mohon maaf nih kalau Pak Hadi nggak sepaham, yaitu benahin dulu, bikin clear and clean institusi Bapak di BPN tersebut. Berarti pembenahan internal gitu ya Pak, pembenahan internal dulu ya, BPN gitu ya? Iya, kalau Pak Hadi mau berkolaborasi dengan polisi, dengan PPATK, dengan institusi lain, itu paralel aja, tapi Bapak mesti fokus juga di dalam sini. Kalau perlu, menurut saya Pak Hadi bisa juga turba ke BPN. Kalau waktu nggak cukup, keliling aja BPN DKI misalnya. DKI cukup banyak Pak problem permasalahan tanah. Selatan itu luar biasa. Kebetulan saya sudah ada 2 terkait dengan itu. Mohon maaf Pak, apakah tadi disampaikan terkait Jakarta Selatan ya, pengalaman Bapak langsung nanganin gitu ya? Ada nggak praktek misalnya nih Pak, memang dia di orang BPN yang di Jakarta Selatan itu juga dihukum atau bagaimana gitu Pak? Ditanganin juga nggak gitu di internalnya? Nah ini saya beranalisa, menduga-duga ini. 2 kasus yang saya tanganin, di situ tidak ada unsur BPN yang dikenakan sanksi. Bahkan kalau yang tahun 2015, yang sudah inkrah. Jadi saat itu ini pemalsuan sertifikat bekerja sama, kalau menurut saya itu terlibat di BPN. Kenapa saya katakan terlibat? Karena BPN saya hancam, kalau tidak mau mencap sertifikat ini palsu, saya akan pidanakan. Nah ternyata dicap, padahal ini sertifikat sudah dijaminkan di bank. Banknya sudah dilikuidasi, kemudian sudah masuk di lembaga keuangan negara, mau dilelang baru kita muncul, baru tahu. Dan kita kena oleh mafia tersebut, diminta saat itu tahun 2000, ini putusan pengadilannya tahun 2015, berarti sebelum 2015, karena cukup lama kita memediasi, minta 2 miliar turun, akhirnya setelah kita laporkan ke Polda, diproses secara hukum, baru dia mulai kendor-kendor minta 0 rupiah ke kita untuk menyerahkan sertifikat palsunya. Nah ini kan luar biasa ini, nggak mungkin oknum di instansi BPN tersebut tidak terlibat. Karena apa? Jelas-jelas sertifikat aslinya itu masih kita simpan, disimpan klien kita,
dan dipalsukannya oleh penjaga tanah karena cukup luas tanahnya, dan saat itu nilainya kurang lebih 40 miliar tahun 2010 sampai 15 ini, 40 miliar cukup besar dan sudah ditawar-tawarkan. Ini kan bahaya nih. Coba kalau sudah ditawarkan, terjual, ini kan jadi permasalahan besar dan sangat dirugikan kita, pemilik atau klien saya ini. Akhirnya memang terjadi perdamaian, terjadi negosiasi, pendekatan-pendekatan, namun kita tetap melakukan proses pidana. Namun yang kita sayangkan, pihak BPN itu tidak ada yang kena. Yang kena siapa Pak waktu itu? Yang kena hanya cukongnya ini. Berarti pihak lain ya? Cukongnya mendanai, memang terlibat dan di atas namakan dia. Oke. Nah, di atas namakan dia. Nah, singkat cerita, kalau Pak Hadi ada waktu, kita siap Pak Hadi untuk diskusi lebih lanjut. Tanggal 24 Februari 2015, akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini Pak Hadi mesti mulai melihat, bayangkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, dihukum hanya 5 bulan dengan percobaan 10 bulan tidak masuk penjara. Hanya 5 bulan? Hanya 5 bulan dengan percobaan 10 bulan. Wow. Bayangin. Padahal dengan nilai 40 miliar ya? Saat itu. Nah, sekarang udah lebih-lebih lagi. Ya, mungkin adik Arce Sayang ini bisa menilai nilai-nilai tanahnya. Sekarang tanahnya di sekitar Ragunan, Jakarta Selatan. Baik, kita sekarang mungkin ke Bu Arce. Bu, sebagai pakar hukum pertanahan yang tahu bagaimana kebijakan pertanahan, kemudian titik-titik mana yang rawan, tentunya pandangan Ibu ya, masukan-masukan Ibu itu akan sangat berharga nih bagi Menteri ATR BPN yang baru, karena tadi disampaikan oleh Pak Halemuan bahwa hanya waktu sangat singkat, kurang lebih 2 tahun ya, jadi kita memang perlu fokus di situ. Menurut Bu Arce, mafia ini sebenarnya siapa sih? Kalau kita bicara mafia kan nggak mungkin nih Bu, ya mungkin ada orang internal di BPN gitu kan. Lalu siapa saja Bu biasanya yang terlibat seperti itu Bu, sehingga ada duplikasi lah, sehingga harusnya yang punya hak malah kalah dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Mas Bintoro. Tadi yang disampaikan oleh Bang Halo dan juga beberapa penelitian yang saya lakukan, ternyata bicara tentang mafia tanah ini bisa perorangan individu, bisa juga sekelompok, korporasi termasuk di dalamnya juga bisa, dan mereka mempunyai pemufakatan jahat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajas dari penguasaan penggunaan tanah tersebut. Jadi kalau dikatakan individu, apakah individunya itu bisa di luar dari organisasi? Bisa, atau bahkan secara internal dari institusi yang berwenang untuk mengeluarkan penerbitan daripada sertifikat, itu bisa terjadi dari individu tertentu atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang tadi sudah dikatakan. Salah satu contoh dari Bang Halemuan itu, hal-hal itu sangat menyakiti dan sangat memasuk kepada sumsum tulang dari setiap orang yang tentunya mempunyai hak atas tanah, tetapi dikalahkan dengan sistem yang sangat menyakitkan, yaitu terjadilah mafia-mafia tanah tersebut. Jadi misalnya di dalam hal penguasaan tanah, tetapi yang bersangkutan tidak menguasai secara fisik, tetapi melihat tadi nilai tanah tersebut sangat strategis ya. Dilihat karena tanah ini kan semakin hari bukan semakin turun, tapi nilainya tinggi. Dan yang kenapa bisa terjadi mafia-mafia tanah, karena tanah itu dipandang sebagai nilai komoditi ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu
dengan keterbatasan tanah, bagaimana cara untuk menguasai tanah tersebut, maka cara yang dapat dilakukan di dalam bentuk dari kejahatan hukum, ya salah satu bentuknya itu lewat mafia tanah tersebut. Apakah kalau boleh saya katakan, apakah ini yang disebut dengan tanda kutip main mata nih Bu? Antara dari sisi regulator, dalam hal ini mungkin BPN gitu ya, oknum-oknum lah ya di dalam, karena di situ mungkin kan dia nggak bisa nih, karena ada peluang kan, biasanya kejahatan kan gitu kan, ada peluang, dari situlah pasti ada yang kasih iming-iming lah, ya kan, iming-iming ini misalnya, wah ayo kita bekerja sama, berkolaborasi kan gitu dalam kejahatan kan, jarang kan Bu dijalankan oleh tunggal lah, orang seorang gitu akan sulit juga gitu kan. Iya kan ada ya. Gimana Pak Alomuan? Penegak hukum nih, advokat, Ya. polisi, Ya. hakim, Ya. jaksa, internalnya, penyandang dana. Ya inilah mafia gitu Nah, ya. inilah yang ini. Makanya kebetulan saya sebagai ketua DPC siap Pak Hadi, serius ini. Pengacara juga ya Mbak? Pengacara juga, advokat tadi saya bilang. Oknum ya. Saya bilang advokat tadi. Tidak semua Nah, advokat. iya. Plus notaris PPAT. Oh iya. Nah, notaris PPAT ini bahaya juga. Iya. Plus pemalsu-pemalsu nih. Jadi Pak Hadi kalau mau berantas, kembali lagi bikin BPN itu clean and clear. Mungkin saya berpikir gini, bikin orang BPN nggak doyan duit Pak Hadi. Gimana caranya Pak nggak doyan duit? Kita Nggak ini doyan perlu duit makan. selain gaji maksud saya. Jadi gimana caranya bikin duit hanya dari gaji? Saya pernah karyawan di bank. Saya nggak makan duit Pak Hadi. Bisa. Anak buah saya nggak ada yang berani. Itu peluangnya lebih tinggi. Cair kredit itu ada kickback. Saya yang menentukan melakukan pengikatan. Kalau saya tidak melakukan pengikatan kredit, nggak bisa jalan tuh kredit, nggak bisa cair. Tapi saya tidak pernah menerima. Berarti perbaikan sistem ya. Makanya saya bikin Baik clear and mulai clean. dari gaji gitu ya mungkin Dan ya. ini sorry Mas, Ya. saya potong lagi. Iya. Kalau karyawan atau oknum BPN yang terlibat jelas-jelas membantu para mafia tanah, jangan hanya dimutasi. Pecat ya. Pecat, kalau dia nuntut hadepin Pak Hadi. Oh iya, saya setuju itu. Pecat, jangan hanya dimutasi. Itu mutasi kayak mindahin borok dari sini naik ke tempat sini atau ke tempat lain. Menurut saya pecat aja. Kalau dia nuntut ketenagakerjaan, hadapi. Kalau BPN nggak ada anggaran, saya siap jadi kuasa hukum BPN. Free, pro bono. Ya, ini diskusi kita makin panas kayak. Tapi gini, ini menarik tadi perbaikan sistem. Pengalaman saya di KPK, itu dulu saya di KPK Bu, jadi Pak Alomuan, jadi kita dikasih gaji tinggi. Mungkin Pak Alomuan tahu kan, kalau KPK pasti standar gajinya tinggi. Tapi kita terapkan zero tolerance. Ketika macam-macam ya, langsung Pak. Kita namanya dulu ada pengawas internal kan, mungkin sekarang inspektorat, ada dewan pengawas gitu ya. Orang nggak akan berani, kan gajinya tinggi, tapi sesuai gitu ya. Ya barangkali benar juga yang disampaikan oleh Pak Alomuan, mungkin perlu juga dari perbaikan gaji gitu ya, tunjangan, mungkin apalah, dan itu zero toleran. Nah, kembali ke Ibu, kalau kita bicara tadi kan ada perbaikan sistem gitu. Ibu sebagai orang yang telah banyak melakukan penelitian di pertanahan gitu ya, kalau melihat sistem BPN sekarang, Bu, itu bagaimana Bu? Termasuk mungkin dengan pembinaan PPAT ya, gitu. Bagaimana nih Bu Arjo? Begini, ini kan ada yang putus, sampai bisa terjadinya mafia tanah berarti ada sesuatu yang putus. Putusnya di dalam hal apa? Pertama bisa dari regulasi di dalam hal konteks yang bicara tentang pendaftaran tanah itu sendiri. Pendaftaran ya? Pendaftaran tanah. Okay. Pendaftaran tanah. Kenapa pendaftaran tanah? Karena tanah itu kan bisa dilakukan pendaftaran bisa terjadi karena ada pengalihan hak atas tanah. Ya. Pengalihan hak atas tanah itu bisa dalam bentuk jual beli, tukar menukar, hibah wasiat dan sebagainya. Nah, persoalannya bisa terjadi hal tersebut karena tadi saya katakan agak putus. Karena dalam peralihan hak atas tanah harusnya sistem itu harus sistem terintegrasi. Artinya di sini di dalam hal peralihan hak atas tanah, katakan kalau ingin dijualkan tanah tersebut maka harus dilihat dulu apakah tanah yang dijual tersebut gitu ya
benar-benar tanah itu tidak ada sengketa dan memang dikuasai secara fisik sama yang mempunyai. Lalu kemudian ada tercatat di RT, RW, kelurahan. Girek dong, mohon maaf ini, girek berarti yang Ibu sampaikan. Ya, girek. girek ataupun juga Sertifikat. sudah bersertifikat. Jadi tanah itu kan dilihat dulu, ada yang sudah bersertifikat dan tidak bersertifikat. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan data-data itu harus terintegrasi dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, kantor pajak karena berhubungan dengan pajak. Nah, lalu BPN itu harus sendiri terintegrasi itu sistem. Lalu kemudian juga aturan juga. Kalau bicara tentang pembuktian tanah tadi Mas Mintoros juga sudah mengatakan girik gitu ya. Masih ada juga orang yang di bagian daerah-daerah tertentu menunjukkan bahwa tanda bukti hak tanah itu tidak di dalam bentuk sertifikat tapi bukti girik misalnya. Itu pun juga menjadi peluang bagi para mafia tanah itu atau bermain, mafia itu bermain di arah-arah tersebut. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian tadi Bang Halomor mengatakan saya kok kalau berbicara sistem dibuat sebaik apapun. Tetapi kalau kembali lagi bahwa sistem itu dijalankan oleh siapa? Oleh orang kan? Nah, orang dalam hal ini itu kembali lagi kepada moralitas dari yang bersangkutan dan integritas betul tepat. Lalu kemudian juga selain di dalam pemberantasan mafia tanah, saya kok berharap dengan Menteri yang baru Pak Hadi, saya punya harapan besar untuk Bapak bisa menyelesaikan dengan waktu 2 tahun yang ini, singkat ini, yang singkat ini karena ini merupakan bagian dari program dari Pak Jokowi. Ini program yang kedua ya, bagaimana nawacitanya itu memberikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan tanah-tanah yang belum bersertifikat, ada kepastian hukum, kepastian hak atas tanah di program beliau waktu tahapan pertama, sekarang ini yang kedua untuk memberantas mafia tanah. Beliau sudah membuat suatu sistem Satgas Mafia Tanah, tetapi Satgas Mafia Tanah pun juga sampai sekarang kok masih laga. Sekedar gitu. Satgas doang. Maka pada akhir bulan Mei kemarin Presiden mengeluarkan untuk dibentuk tim khusus antar lintas lembaga. Ya, kementerian dan juga termasuk KPK dalamnya itu. Karena saya pikir demikian, karena apa? Mungkin Satgas selama ini ada, setiap departemen kan mempunyai Satgasnya. BPN punya, kepolisian punya, kejaksaan punya, tapi kok masih juga seperti itu. Nah, dengan adanya lintas departemen dan juga KPK di situ masuk, maka setidak-tidaknya di sini akan melihat dan mengumpulkan data-data. Saya berharap Pak Hadi bisa turun ke lapangan sebagaimana yang tadi Bang Halo mengatakan demikian gitu ya. Kenapa? Karena dengan Bapak itu Pak Menteri bisa turun langsung mendapatkan data yang valid misalnya kepada masyarakat, kan sumbernya dari masyarakat. Lalu juga di cross check dengan data di kementerian. Lalu kalau jadi masalah ya di kepolisian sinergik apa enggak? Lalu digelar perkaranya, itu fokus dulu. Terbuka aja mungkin ya, transparan gitu. Oleh karena itu diperlukan juga dari masyarakat dalam hal ini pengawasan publik juga sangat penting. Pengawasan publik penting untuk dapat memantau dan juga apakah ada yang dilakukan baik tindakan-tindakan secara preventif dan sebagainya ya, agar harapan dari masyarakat ini sudah apatis juga ya melihat kok ini kok terus-terusan mafia tanah, dan mafia tanah itu yang nggak selesai-selesai, dan tanah-tanah itu bukan hanya kepada rakyat yang dari tataran di yang bawah sampai ke tataran yang tertinggi, dari yang terpelajar sampai tidak terpelajar pun terkena akan hal tersebut. Berarti di sini ada sesuatu yang harus dibuat. Saya bilang bisa memutuskan ekosistem dari BPN itu sendiri untuk memberantas mafia-mafia tanah. Saya pikir demikian. Mas Bintoro, saya cenderung itu yang mesti digarap dulu tuh internal BPN, Mas Bintoro. Internal dulu ya, beresin internal gitu BPN, ya. beresin Pak Hadi. Coba bayangin kasus saya ini. Saya belum bisa mengungkap karena belum dapat persetujuan dari klien kita. Kalau BPN itu menjalankan fungsinya dan nggak tahu BPN itu punya nggak sih daftar notaris PPAT di wilayah kerjanya. Nah kalau itu nggak punya, keterlaluan. Nah kalau dia punya, nah kenapa bisa lolos? Bayangin, udah jelas PPJB-nya itu palsu. Nah
orangnya tidak ada, bodong, fiktif. Kenapa bisa AJB-nya dibuat notaris yang beneran bisa berjalan? Notaris PPAT-nya yang membuat AJB-nya tidak punya kewajiban katanya untuk mengecek PPJB. BPN-nya masa nggak punya kewajiban juga? Kalau BPN-nya menjalankan fungsinya dengan baik, dia kan punya dicek. Misalnya notaris PPAT yang membuat PPJB Mas Bintoro, dicek di daftar nggak ada, dicek ke tempatnya nggak ada, di alamat nggak ada, jangan dilanjutkan dong pendaftarannya. Lah kalau dilanjutkan tinggal nanti ngomong, ya kalau nggak terima silakan Anda gugat. Ini namanya sontoloyo. Mungkin gini, mungkin yang disampaikan Bang Alo berarti semua data ya terkait pertanahan ya, data informasi terkait pertanahan baik itu mulai pendaftaran, pengukuran, PPAT gitu ya, semua ini harus terintegrasi sehingga masyarakat tuh bisa memonitor kali ya. Kan begini Mas memastikan Bintoro, ya. dasar hukum balik nama itu kan kalau nggak langsung AJB PPJB, cek dong BPN PPJB-nya. Jangan hanya mengambil buntutnya aja, udah ada AJB. Notaris nggak di dalam undang-undang kenotariatan nggak punya kewajiban untuk melakukan pengecekan secara material katanya, dia hanya formal. Tapi bagaimana ceritanya Pak Hadi bisa atur di BPN supaya orang yang notaris PPAT yang membuat AJB berdasarkan PPJB buat ketentuan Pak Hadi bahwa notaris AJB-nya ini, pembuat AJB-nya ini punya kewajiban secara formal untuk melakukan pengecekan. Kalau ini dilakukan, BPN terbantukan. Nah, kalau belum ada aturan, belum bisa memaksa notaris PPAT yang membuat AJB untuk melakukan pengecekan, ya BPN-nya setempat dong. Misalnya nih, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta, itu wajib kan punya list, kalau perlu ditaruh di dindingnya kepala website bagian. Mungkin Pak, website ya, jadi bisa dimonitor semua elektronik ya. Begitu ini tidak ada, drop. Ya. Jangan dilanjutkan proses balik namanya. Rakyat yang punya asli jadi tidak. Ya. Bagaimana kalau ini menarik tadi Bang Alo, mungkin nanti sama Bu Arca ya, dilihat tadi kan pengecekan nih Pak. Ini kan banyak dilakukan kalau pengalaman ya. Saya punya pengalaman misalnya kita mau sertifikat mau apa kan pengecekan dilakukan oleh notaris PPAT kan, mengecek gitu kan. Kan pengecekan itu juga perlu biaya. Betul kan Pak? Bapak setuju nggak? Kalau sekarang ini data semua terintegrasi, jadi pengecekan tuh bisa dilakukan oleh siapapun, gitu. Bapak mau ngecek ya silahkan, orang lain tuh mau ngecek juga silahkan gitu barangkali. Jadi semua itu bisa transparan gitu kan, sertifikatnya oh ini berarti ada, jadi nggak tumpang tindih sudah ada gitu loh. Saya kira bagus juga kasus yang saya tanganin tahun 2015 putus ini ya, inkrah ini itu sertifikatnya palsu Pak Hadi. Ada tanda tangan pengecekan beberapa kali sebelum dilakukan pemasangan tanggungan, saat dijaminkan di banknya, sebelum dijaminkan belum teken APHT-nya, hak tanggungan belum jadi, udah dilakukan pengecekan, ada tanda tangannya, sampai masuk di bank ini palsu. Bayangin, kenapa? Karena yang membuat sendiri, saya menduga ada oknum dari BPN. Masa BPN nggak bisa membedakan sertifikat asli dan palsu? Ya. Nah, coba bayangin dia, udah makanannya tiap hari, kertasnya dia, semuanya dia, sampai masuk di lembaga kekayaan negara itu. Setelah diumumkan lelang, baru kita tahu bahwa tanah kita, tanah klien kita mau dilelang, baru kita melakukan upaya hukum. Itu udah sangat masif tersistem gitu ya Pak ya? Bertahun-tahun, banknya sudah dilikuidasi. Bayangin, ini gila aja nih BPN-nya, saya bilang. Saya tetap menyalahkannya BPN Pak Hadi, maaf Pak Hadi. Iya. Baik, terima kasih Pak Alo. Bagaimana tuh Bu memperbaikinya kira-kira Bu? Tadi yang disampaikan oleh Pak Alo ya, mungkin Ibu dari secara sistem internal perbaikan mungkin SDM-nya atau aturannya atau kurang tegas atau gimana? Silakan Bu. Apa yang disampaikan oleh Bang Halomon itu adalah itu merupakan bagian dari suatu persyaratan karena kewenangan, bicara kewenangan. Ya. Kewenangan ini karena BPN ini selama ini hanya diberikan kewenangan melihat dari secara formil, sementara tidak diberikan kewenangan secara material.
putuslah di situ. Maka dia berkembang, makanya saya tadi sampaikan ekosistem dari setiap meja per meja itu harusnya diputuskan di situ. Karena disitulah jamurnya, ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan yang dialami oleh Bank Halo ini, kewenangan dari BPN sejauh mana? Berarti dalam hal ini melaksanakan tugas tetapi inkonsisten. Iya. Perlu simplifikasi barangkali ya di antara itu. Jadi nggak panjang birokrasinya. Izin ya. Mas Bintoro, ini Ya. nyambung DRC ini, yang cantik ini. Silakan. Kalau bicara kewenangan, ini memang selalu dipakai juga Pak Hadi oleh BPN. Saya beberapa kali menghadapi kepala BPN, saya keras. Saya bilang, kalau jelas-jelas polisi sudah mengatakan itu palsu, yang bersangkutan juga menyatakan itu palsu, dan tingkat wilayah sudah berani mengembalikan kepada pemilik semula, dinyatakan bahwa BPJP-nya palsu, artinya kan gugur semuanya itu, AJB palsu, hak tanggungan palsu, gugur semuanya kan, karena pokoknya sudah runtuh ini, fiktif, bodong. Masa BPN tidak berani mencoret itu hak tanggungan? Dipersilahkan kita melakukan gugatan. Nah, kalau saya nyatakan kalau BPN dikit-dikit kita hanya punya kewenangan administratif, apabila ada putusan maka kita akan lakukan. Nggak usah jadi pejabat di situ. Saya bilang, pakai juga dong keberanian. Gunakan kewenangan-kewenangan yang ada. Masa saya sampai bilang begini Pak Hadi, Pak, Bapak mengalihkan kembali ke orang yang pemilik semula karena PPJP asalnya ini pokok formal hukumnya udah cacat dan diakui sendiri oleh BPN, gugur, kok tidak berani mencoret hak tanggungannya, mempersilahkan kita melakukan gugatan. Ini kan namanya salah nggak Pak Hadi kalau saya katakan kalau BPN melakukan itu artinya BPN membela mafia tanah? Jengkel saya Pak Hadi. Iya. Pak, halo, ini menarik. Bapak pernah menangani perkara terkait mafia tanah, ya kan? Yang namanya mafia itu kan kita bicara mesti ekosistemnya juga besar ya Pak ya, karena ya antar ini ya, bukan bisa antar instansi, antar orang gitu, antar ya sistemnya juga banyak gitulah, orang per orang macam-macam gitu. Mereka mungkin sindikat ya lebih ininya. Pernah nggak Pak mengalami misalnya tekanan, ancaman gitu, meskipun Bapak ada sebagai seorang lawyer gitu? Secara tekanan langsung tidak, tapi dikatain saya tidak sopan ya, karena di daerah. Ya, boleh tahu Pak siapa yang mengatakan seperti itu? Ya di situ tuh pejabat-pejabat yang terkait di situlah, termasuk lawyer daerah itu. Saya memang keras, saya bilang Bapak ini jangan makan gaji buta. Mikir dong, dipakai dong pikirannya. Masa hal seperti ini ditahan 3 tahun, saya bilang gitu. Nah karena dianggapnya itu keras, karena di daerah Kalsel sana Pak Hadi, saya dinasehatin. Kemudian saya jawab ke klien kita, yang protes klien kita, bukan dari pihak lain. Halo Muan, lu kasar, ini daerah. Daerah. Saya bilang, mau Pak, ditunda 3 tahun lagi hanya masalah balik nama. Belinya resmi loh. Itu balik nama 3 tahun Pak? 3 tahun nggak diproses, gara-gara disurati oleh mafia itu untuk tidak balik nama karena objek perkara. Kepala BPN-nya masih ada tuh Pak? Kepala BPN udah berganti berapa kali itu, udah pindah-pindah. Pejabatnya yang ini biar nanti dipecat gitu loh sama mungkin ya Bu. Harus ada tegas gitu kan? Mas Bintoro, kalau mau mecat kasusnya saya tangani ini bisa untuk mecat. Oh ya, itu BPN-nya. berarti nanti itu Pak. Serahkan langsung ke beliau Pak. Cuman nilainya nggak terlalu tinggi. Nilai NJOP objek itu hanya 25 miliar. 25 miliar tuh besar Pak. NJOP. Oh, NJOP. Nah kalau nilai wajar artinya kan bisa tinggi. Bisa lebih tinggi dong nilai pasar kan? Iya. Nah inilah, tapi saya masih berharap melalui kantor wilayah, saya sudah bersurat Pak Hadi ke BPN, CC wilayah. Tapi udah berbulan-bulan ini, belum ada respon. Pak gini nih, ini menarik. Setuju tidak Pak? Ini kalau
kita biasanya untuk memberantas ya fraud, kejahatan gitu kan, salah satunya itu kita perlu yang namanya whistleblowing system, ya kan, pengaduan yang sifatnya di situ aman ini gitu kan. Mungkin harapannya perlu nggak Pak kira-kira di BPN sendiri gitu ya, katakanlah hotline khusus atau pengaduan khusus nih, mumpung ada menteri yang baru, semangat baru, beliau berlatar belakang dari militer gitu, nggak tanggung-tanggung, mantan Panglima TNI gitu kan. Nah, gimana Pak? Perlu itu seperti itu nggak? Ya. Sehingga semua saluran tuh masuk langsung responsif gitu. Ya, kalau Pak Hadi nggak cukup waktu, saya kira mesti ditunjuk lah wakilnya itu bergerak turun ke bawah. Wamen gini ya, wakil menteri maksudnya. Wakil menteri, atau lebih cospleng lagi menurut saya Pak Hadi, kasih satu orang yang berani dan sudah nggak doyan duit selain gaji di BPN tuh, tapi jangan lapor ke kepala BPN yang memang dia berkantor terus menerus setiap hari di BPN tersebut, termasuk untuk menampung pengaduan yang Mas Bintoro tadi maksud. Nah, dengan demikian mungkin akan akselerasinya akan lebih cepat dan kepala BPN and staff di bawahnya akan mulai khawatir. Kalau nggak begitu Pak, ya jangan terlalu, saya nggak ingin mengajari untuk menyimpang, tidak sesuai prosedur, tapi carilah celah yang bisa itu dilakukan. Atau mungkin kalau perlu, ya contohlah model kayak ad hoc itu, hakim ad hoc atau apa. Nah di situ taruhlah pejabat ad hoc gitu ya, tim khusus gitu ya Pak. Yang khusus untuk satu BPN Pak, jangan menyeluruh Pak. Karena di BPN itu satu wilayah itu cukup banyak. Ini Bu Arce saya kira juga sering diadukan karena beliau ini kan jadi ahli juga dalam persidangan. Persidangan Pak, kalau BPN hanya ngomong silahkan lakukan upaya hukum, salah nggak ngomong gitu? Nggak salah Pak. Tapi ini nggak membantu masyarakat yang memiliki tanah. Mafianya itu napasnya panjang Pak. Yang punya tanah kan belum tentu panjang napasnya. Karena proses lama ya. Nah, pengertian napas itu ya biaya dan sebagainya. Ini kan besar juga. Bayar saya misalnya kalau pakai saya. Bukannya lebih panjang lebih bagus Pak. Nah, ini saya himbau buat teman-teman, khususnya rekan-rekan advokat, lebih khusus lagi rekan-rekan advokat DPC Peradi Jakarta Selatan. Jangan mendorong atau memperdagangkan perkara. Maksud saya, kalau itu bisa stop. Nyambung pertanyaan Mas Bintoro tadi. Jadi advokat tidak demikian Mas Bintoro. Jadi advokat akan, kalau ini bisa selesai ini ya selesai aja. Nggak perlu dipanjang-panjangkan. Memang kalau panjang itu menguntungkan kita. Tapi saya selalu ketua DPC selalu menghimbau pada suatu kesempatan kita bisa bicara dengan anggota, itu kita sampaikan bahwa kita kan terhormat nih, jabatan terhormat. Iya, ini kan profesi mulia ya Pak ya, sebagai advokat gitu. Junubili katanya. Boleh nggak nyindir sedikit mengenai advokat? Boleh. Kayak sekarang nih, Pak Hadi jangan tergoyahkan dengan ributnya hanya beberapa oknum pengacara. Tidak. Itu hanya segelintir aja Pak Hadi yang demikian. Pengacara yang lainnya jauh lebih banyak Pak Hadi, lebih bagus. Jadi jangan contoh yang di medsos ini lagi rame. Itu hanya itu aja. Pengacara medsos maksudnya Pak? Ya enggak, ya mereka ngomong senior dan ahli, jago, hebat, duitnya banyak dan sebagainya. Tapi jangan gara-gara itu Pak Hadi melihat pengacara nggak perlu dipertimbangkan masukannya, jangan. Karena masih lebih banyak yang baik Pak Hadi. Itu hanya beberapa bisa dihitung nggak nyampe jari lah Pak Hadi. Iya. Baik Pak Halomuan. Sekarang ke Bu Arce. Bu Arce, ini terkait PPAT nih. Bagaimana menurut Bu Arce nih perannya, dan sekarang kan juga kita tahu lah ya PPAT juga nggak semua baik. Ada oknum-oknum juga yang nakal gitu ya. Mereka juga banyak yang terlibat nih, misalnya ada perkara terkait tanah. Ini yang terbaru yang ditanganin KPK itu yang di Jogja itu. Nah, itu bagaimana Bu peran PPAT-nya di sini kan? Sebetulnya peran PPAT di situ adalah merupakan mitra bagi BPN dalam ya. hal ini BPN. Namun persaingan dalam hal kompetensi, kewenangan di dalam pembuatan
surat-surat akta gitu ya dan sebagainya, mengakibatkan yang tidak berwenang di daerah kompetensi wilayahnya mengambil alih, sehingga ya yang penting ya ini Bang, apa namanya Bang istilahnya, kalau dari Sumatera kita menyebutnya subkon gitu, di subkon. Bukan. Yang penting epengnya ya Bang ya. Epeng. Tapi sangat merugikan dari masyarakat tersebut, dan terkadang hanya pelangnya aja ada, tapi orangnya nggak ada di situ. Yang penting dinamakan. Nah, oleh karena itu memang penempatan wilayah PPAT juga itu menjadi perhatian tersendiri. Perlu concern juga ya khusus ya. Dan bagi saya melihat begini, ini perlu ya harus ada strong political will. Strong political will, semua sistem dibuat sebaik apapun. Tapi kalau tidak ada strong political will, mulai dari atas top down-nya sampai kepada bottom up agak sulit itu. Oleh karena itu, gimana caranya dong? Bangkitkan, buka semua strategi-strategi jitu yang tentu bisa memberantaskan mafia tanah. Begitu banyak tadi Bang Halo sudah menyampaikan ya, dalam waktu 2 tahun ini apa sih yang harus dilakukan, yaitu dengan tema kita ini, pemberantasan mafia tanah. Bikin marah gitu ya. Fokus berantas tanah mafia Pak Hadi. Ini berkaitan juga dengan apa? Dengan pendaftaran tanah ini yang beri celah-celah yang terkadang dipakai sebagai suatu upaya untuk mendapatkan tanah tersebut secara kelihatannya legal gitu ya. Tapi sebenarnya ilegal. Sementara di dalam konteks hukum tanah nasional ada yang dikenal kami di dalam perspektif hukum tanah selalu melihat kepada sistem ajas penguasaan penggunaan tanah dalam konteks hukum tanah nasional. Sering dan banyak sekali dibenturkan itu karena apa? Nggak kembali lagi kepada falsafah tanah tersebut, pasal 33 ayat 3, dan disitulah semangat untuk memberantas dari mafia-mafia tanah tersebut. Saya pikir demikian Mas Bintoro. Kalau tanpa ada strong political will, ya percuma juga. Jadi sekarang strongnya itu, kalau menurut saya Pak Hadi ini juga. Pak Hadi dari atas gitu ya. Pak Hadi yang mesti strong. Iya. Harus kuat dalam hadapi ini. Itu tadi salah satunya kan, terlibat pecat, jangan mutasi. Gak ada ampun ya. Gak ada ampun, gak usah nunggu ada putusan pengadilan terhadap tindak pidananya, kelamaan Pak Hadi. Keluar dari BPN gitu ya. Iya, harus berani Pak Hadi. Tentu berani kan ada bersiko, Pak Hadi udah tentara, makanya DPR RI juga sangat yakin dengan Pak Hadi untuk berantas mafia tanah. Saya di Arce yang cantik ini juga percaya dan support, siap dipanggil, bawain tasnya Pak Hadi pun siap. Karena apa? Oh iya, satu lagi. Jadi kalau Bu Arce tadi mengenai pejabat PPAT-nya, buat rekan-rekan BPN saya kira juga paham sebenarnya. Kalau peralihan kepemilikan tanah ini awalnya dimulai dengan PPJB, ini harus lebih ditingkatkan pengawasannya. Jadi PPJB dulu, misalnya nih Mas Bintoro jual ke saya dengan PPJB, kemudian saya bikin AJB ke notaris di Arce gitu, yang tanda tangan saya sendiri. Nah ini yang digunakan, makanya mereka bisa bikin PPJB di Pramuka. Nggak ada notarisnya, dibikin nama-namanya sendiri. Nah saya datang ke notaris yang beneran nih PPAT untuk bikin AJB. Nah itu sering terjadi. Namun Pak Hadi, BPN tidak mensupport, itu juga nggak bakal terlaksana. Jadi makanya di awal saya tadi buka Mas Bintoro, bikin clear and clean BPN. Taruh orang. Saya suka itu, mohon maaf nyimpang dikit, saya suka dengan Jenderal Dudung. Dia melakukan tindakan sepele dan menurut orang-orang di luar tupoksinya, tapi buat negara bermanfaat. Hidup Pak Hadi. Ya ini support sekali. Tadi kita sudah banyak bicara terkait mafia tanah yang memang bikin marah ya Bu ya, bikin geram, banyak mengakibatkan kerugian ya. Kerugian lahir batin ya Bu ya, banyak yang sampai seperti itu ya, banyak sampai putus asa, bahkan saya kemarin dengar ada yang bunuh diri
Karena sudah masuk kepada sumsum dan tulang. Sumsum dan tulang itu lebih ngeri lagi ya Bu Arjo. Nah, Bu Arjo, Pak Alomuan, kita ada di segmen terakhir nih. Tadi sudah disampaikan beberapa masukan yang berharga menurut saya dari Pak Alomuan, dari Bu Arjo untuk Menteri ATR BPN yang baru. Meskipun waktunya tidak lama, kurang lebih 2 tahun, tapi sebagai masyarakat tentunya kita punya harapan dong kepada beliau khususnya untuk perbaikan-perbaikan, apalagi background beliau sebagai Panglima TNI, harapannya dengan strong leadership ya, dengan keberaniannya ya kan, tanpa pandang bulu, sikat mafia tanah, harapannya kan itu. Nah, sekarang saya ingin tanya ini terakhir kepada nanti Pak Alomuan dan Bu Arjo, bagaimana Bu kalau keluarga Ibu, ini terakhir ya Bu ya, ada yang mengalami mafia tanah nih, kita sebagai masyarakat ini harus bagaimana gitu Bu? Apa yang harus dilakukan? Ya, Mas Bintoro, kalau ada yang mengalami korban-korban saya katakan korban-korban mafia tanah, saya pikir kita harus peka. Kepekaan itu dapat dilakukan bagaimana? Dari penelitian saya, seharusnya ketika dilaporkan harus bertindak. Responsif ya? Yes. Bukan saja responsif saja, harus transparan juga. Harus transparan juga di dalam memberikan suatu data-data yang akurat. Lalu kemudian ada prinsip yang saya mengatakan, saya kembalikan kepada moralitas dari yang menerima akan laporan tersebut. Ada suatu tindakan cepat, gerakan cepat sekarang ini yang kepekaannya itu makanya tidak bisa salah satu departemen saja, tetapi harus lintas terkait yang tentu harus melihat SOP-nya. SOP di dalam penggelaran atau menggelar kasus-kasus tersebut melihat. Tapi kalau hanya cuma sekedar ditampung, diterima tanpa ada suatu tindakan, tidak ada action gitu ya. Action percuma juga. Oleh karena itu saya tadi berulang-ulang saya katakan harus ada kemauan political will. Karena apa? Sebelum negara ada, pemilikan tanah-tanah rakyat itu sudah ada. Oleh karena itu bagaimana dijaga? Kita nggak mau lagi dong terjadi seperti politik penguasaan tanah pada saat kita dijajah oleh Belanda. Ya, secara paksa gitu ya Bu ya. Kita kan sudah kembali kepada roh tanah kita ini, Undang-Undang Pokok Agraria dengan filosofi tanahnya tadi berulang saya katakan pasal 33 ayat 3 untuk kepentingan rakyat. Tapi rakyat yang dimaksud siapa di sini? Yaitu rakyat yang tentunya mempunyai hak atas tanah yang sebenarnya. Yang sah gitu ya. Yang sah secara legalitas. Ataupun dia belum bersertifikat, setidaknya harus dilakukan dengan, mungkin saya tertarik lah tadi sama Mas mengatakan, Mas Bintoro, ada suatu sistem yang dipakai. Mungkin sistem yang dipakai kalau pakai secara digital agar dapat dipantau, ya. Mungkin ada sentuh atau jaga tanahku. Sentuh tanahku itu ya? Ya, kalau saya kok mengatakan jaga tanahku. Jaga tanahku. Kenapa saya mengatakan jaga tanahku? Ketika saya katakan dan keluarga misalnya mengajukan permohonan, kita akan tahu tuh sejauh mana di prosesnya sudah di mana ini sekarang. Nah, itu kan memerlukan suatu sistem yang tentu sistem itu dapat tersentuh, terintegrasi dari semua mulai dari permohonan gitu ya sampai diterbitkannya sertifikat tersebut. Jadi kalau seperti ini sekarang ini ada yang putus di sini. Oleh karena itu saya mengharapkan Pak Menteri Hadi dan Pak Wamen, Pak Raja kalau menerima keberatan-keberatan ataupun juga permasalahan pengaduan tentang mafia tanah yang dialami oleh masyarakat, maka Bapak bisa turun langsung melaksanakan check in recheck, jangan hanya mendengar dari bawahan saja, tetapi harus turun ke bawah, mendengarkan di masyarakat, menerima informasi-informasi
lalu kemudian itu di cross check baik dari sisi, mungkin di kantor pertanahan juga kan paling tidak kalau sudah bersertifikat ada datanya betul atau tidak sih, jangan-jangan tanahnya statusnya sudah habis tapi tidak diperpanjang, atau tanah tersebut masih bermasalah, belum bisa untuk disertifikatkan karena mungkin sedang ada kasus yang digelar di pengadilan. Tetapi dari kantor pertanahan sudah mengeluarkan sertifikat, itu kan cacat administrasi, harus ada keputusan inkrah dulu gitu, lalu kemudian disinkronkan dengan data-data yang ada baik di kepolisian dan sebagainya, saya pikir, sehingga prinsip kehati-hatian dan prinsip penghormatan kepada mereka yang mempunyai etikat baik terhadap tanah tersebut akan dilindungi, karena disitulah merupakan bagian dari hak ajasi manusia di dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Saya pikir demikian, Pak Mas Bintoro. Siap. Bu Arca tadi menarik, ada Jaga Tanahku. Saya tuh ingat di KPK kita ada program namanya Jaga. Nah, Jaga itu sekarang kan banyak melibatkan jaga sekolah, jaga rumah sakit. Nah, ini menarik Jaga Tanahku. Semoga nanti BPN lewat Pak Hadi bisa berkolaborasi khususnya dari sisi monitoring dan pencegahan ya. Jadi terpantau semua, transparan se-Indonesia, mana yang duplikasi gitu ya, mana yang sudah habis mungkin nyala, mungkin modelnya gitu ya, monitoringnya itu menarik ya. Ini bagus nih Jaga Tanahku ya Bu ya, supaya tanahnya itu dijaga gitu. Ya. Dan perlu juga Mas, harus ada pengawasan publik, maka di situ partisipasi masyarakat. Ya, itu penting sekali. Yang akan dilakukan karena tanpa partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan juga nggak akan sama aja ya Bu ya. Aja. Kan kita bertaruhkan harapan besar kepada Pak Hadi. Ya kita doakan, kita dukung. Semoga sukses ya Bu ya. Sukses menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampai dengan tahun 2024 ya. Diberikan lancaran ya Bu. Agar tuntas lah. Ternyata mafianya kapok gitu ya Bu ya, nggak ada gitu ya, terkunci gitu. Nah, kalau Pak Along mungkin silakan. Baik, Mas Bintoro, ini segmen terakhir ya? Iya. Ya, sebelum diakhiri tentunya saya juga harus mengapresiasi dan memuji BPN juga. Banyak hal yang dilakukan berbagai perbaikan yang saya sendiri juga merasakan. Untuk balik nama cepat, peningkatan hak murah cepat, yang lulus istri saya cukup cepat, itu kita harus akui, nggak boleh kita abaikan. Nah, kemudian kalau Pak Hadi melakukan kolaborasi dengan Polri, dengan PPATK, dengan KPK, kurang satu Pak Hadi. Pak Hadi harus juga bersinergi dengan para advokat. Peradi ini Pak ya? Peradi. Semua gitu ya? Iya, karena apa? Ini kan salah satu yang terkait. Ini usulan kami dan kalau kami mengusulkan, kami siap. Ya, jadi selain Pak Hadi melakukan MOU kolaborasi bersama-sama Polri, bersama-sama aparat kejaksaan dan sebagainya, Pak Hadi kurang menyampaikannya, yaitu dengan para advokat Pak Hadi. Kami siap bersinergi. Apa program-program Pak Hadi kita juga bisa kita kumandangkan di advokat, bahkan dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan FGD atau apapun. Kita siap. Karena apa? Ada perannya Pak Hadi. Baik itu mungkin saat proses terlibat dengan mafianya atau setelah berperkara. Bisa. Nah, satu lagi Mas Bintoro, jangan dibiasakan BPN itu, meskipun tadi Di Arce bilang nunggu inkrah baru melakukan tindakan, tapi dalam memberantas mafia tanah ini kita juga harus melihat masyarakat tidak semuanya berduit, Mas. Nah, untuk beracara sampai inkrah itu perlu kos. Makanya BPN jangan diajarkan terus dengan statement-statement klasiknya. Silahkan Anda menempuh upaya hukum. Nanti hasil setelah inkrah akan kita laksanakan dengan sempurna. Jangan.
Kalau memang BPN bisa menelaah secara hukum dan itu memang tidak seharusnya untuk dibalik nama ke atas orang yang termasuk dalam mafia itu, ambil sikap. Nah sekarang kalau rakyat kecil, mungkin saya potong, mungkin seperti restoratif justice gitu ya. ya Seperti mirip itu, tapi maksud ya. saya gini, memang di dalam BPN kan sering ini, ya nggak usah jauh-jauh deh. Contoh yang saya tangani, udah jelas logika hukumnya, itu cacat hukum, batal demi hukum. Masa sih nggak berani bersikap? Masa sih mesti harus melakukan upaya hukum? Sebenarnya melakukan upaya hukum itu untung buat saya Pak Hadi sebagai advokat. Ada yang baru, honorer yang baru. Betul. Tapi kami tidak menghendaki itu. Kami memikirkan Masih punya nurani lah. iya, kita. kepentingan Iya. klien. Ini cukup sampai di sini sudah. Ini kalau advokat kayak Bang Alu selesai semua. Iya. Jadi kembali lagi. Iya. Kami Pak Hadi. Iya. Kita siap Pak Hadi, mendukung Pak Hadi, melakukan cita-cita untuk berantas mafia tanah. Pradi, khususnya DPC Pradi Jakarta Selatan, kita akan siap untuk mengerahkan segala daya dan upaya kita agar sukses Pak Hadi. Saya sarankan jangan terlalu banyak lah yang mau ditempuh atau Iya, digapai. fokus saja ya, Dalam Pak ya. waktu dua tahun ini fokus. Pak Jokowi sudah bolak-balik teriak-teriak bentuk mafia, satgas, polisi bikin satgas, jaksa bikin satgas, semua satgas, ada satgasnya. Lah masing-masing kan beda-beda, punya kepentingannya. Karena 2 tahun Pak Hadi, udah Pak Hadi harus banyak sinergi. Kalau gayanya Pak Jokowi kan belusuan, nah lakukan belusuan ke BPN lah. Wujud kehadiran fisik itu mempengaruhi Pak Hadi. Kembali lagi saya contohkan kayak Pak Dudung, itu kan wujud itu. Begitu beliau bergerak, semua berani. Begitu nanti Pak Hadi turun ke salah satu BPN, ambil aja BPN Jakarta deket-deket sambil makan siang. Waktu yang kita ambil dari makan siang, kunjungin dah dengan fokus hanya membicarakan tentang berantas mafia tanah. Baik, terima kasih Pak Alumuan, Bu Arca. Terima kasih Mas Bintoro. Ini luar biasa kita diskusi tadi. Ada hal-hal penting yang mungkin bisa saya sarikan. Satu, harus fokus ya. Yang kedua, harus berani. Ketiga, berkolaborasi ya. Dan yang tadi ditekankan oleh Pak Alumuan, internal ini harus beres. Ya, sehingga ada kepercayaan publik kepada BPN itu sendiri gitu ya. Dan stakeholder yang ada di lingkaran seperti PPAT gitu ya, advokat juga, kemudian aparat penegak hukum di situ juga harus bisa bersinergi, berkolaborasi bagaimana bisa mencegah dan memberantas mafia tanah, sehingga mafia tanah ini tidak ada ruang lagi lah di Indonesia, sehingga cukup sudah, selesai sudah riwayatmu mafia tanah. Kita sudah marah betul. Pak Hadi selesai, mafia tanah habis. Nah gitu, Pak Hadi selesai, mafia tanah habis. Dan sekali lagi terima kasih Pak Alumuan, Bu Arca, Tangan. Semoga ini bermanfaat diskusi kita. Binar spesial kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Binar selanjutnya. Terima kasih.